Jadi ngotot tapi ilmunya kurang gitu loh. Yesus tuh nggak boleh, nama Yesus harus Yesua ngomongnya. Yesua Hamasyah. Untuk zaman kuno nama diterjemahkan tuh biasa. Dan itu dianut di mana-mana. Juga dalam kekristenan awal. Tema kita adalah bahasa-bahasa zaman Yesus. Nah, umumnya di salibnya orang Katolik yang bertradisi Latin ada tulisan INRI, INRI. Ini yang bertradisi Latin. Kalau yang bertradisi Bizantin itu INBI. INRI itu untuk yang bertradisi Barat atau bertradisi Latin. Apa sih itu INRI? I yang pertama itu Yesus, N Nazarenus, R Rex, I yang kedua Judeorum. Nah, di dalam huruf Latin yang asli itu tidak ada huruf Y, juga tidak ada huruf J. Maka ketika menuliskan Yesus itu pakai I. I itu bisa dibaca I, kalau di depan diikuti huruf vokal yang lain maka bisa dibaca Y. Satu lagi, huruf U itu juga tidak ada. Kalau yang huruf asli ya, kalau yang huruf aslinya huruf U itu tidak ada. Untuk menuliskan huruf U dipakai V. Jadi V itu bisa dibaca V, misalnya Valentinus, itu pakai V di depan, itu Valentinus. Tapi ketika diapit oleh huruf-huruf konsonan seperti ini menjadi U. Maka IESVS itu dibaca Yesus. Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Yesus orang Nazaret, Rex itu raja, Judeorum Yudea, raja Yudea, raja Yehuda, raja Yahudi. Jadi Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ayatnya ada di Yohanes 19 ayat 19. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kalau kita membuka Yohanes 19 ayat 20, ternyata kita bisa mendapat keterangan. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Tulisan apa yang dimaksud? Tulisan yang diperintahkan oleh Pilatus. Sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi sesungguhnya tulisan INRI itu salah satu versi. Karena ada versi Ibrani dan ada versi Yunaninya juga. Berarti ini sudah menjadi suatu rujukan awal bahwa bahasa-bahasa zaman Tuhan Yesus atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan orang-orang sekitarnya, ya kira-kira 3 bahasa ini. Nah, kata yang diterjemahkan Ibrani dalam bahasa Indonesia, itu kata aslinya dalam teks Injil asli yang berbahasa Yunani, bunyinya Hebraisti. Sementara yang diterjemahkan menjadi bahasa Latin itu apa bunyinya? Ternyata bunyinya Romaisti. Romaisti berarti menunjuk bahwa bahasa ini digunakan oleh orang-orang Romawi. Kita tahu bahwa bahasanya orang Romawi itu bahasa Latin. Maka terjemahan bahasa Latin juga tidak keliru. Karena bahasa Romawi itu bahasa Latin. Itu jelas. Yang ketiga, yang diterjemahkan dengan bahasa Yunani itu apa? Helenisti. Sekarang kita akan mendalami Hebraisti. Tadi Hebraisti tadi terjemahnya apa? Bahasa Ibrani. Tapi sebenarnya kata Hebraisti yang dipakai dalam teks Injil tidak selalu menunjuk bahasa Ibrani seperti yang kita kenal sekarang. Ada di dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 2 tulisan seperti ini. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam Hebraisti disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Kalau ada sebutan di daerah itu berarti bahasa yang menyebut sebutan itu kan berarti dipakai. Nah, keterangan ini memberi kita keterangan sekurang-kurangnya baru 1 ayat bahwa di Yerusalem orang menggunakan Hebraisti, bahasa Hebraisti itu. Sekurang-kurangnya dari nama kolam yang ditunjuk di sini. Selanjutnya, Yohanes 19 ayat 13. Ini seputar cerita narasi sengsara Tuhan Yesus. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu,
Ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Jadi di dalam ayat ini disebutkan satu tempat, yaitu tempat di mana ada kursi pengadilan, disebut dalam dua bahasa. Yang pertama menggunakan bahasa Yunani. Litostrotos itu bahasa Yunani. Kemudian dikatakan dalam bahasa Ibrani atau Hebraisti disebut Gabata. Berarti orang-orang yang ada di wilayah itu kalau menyebut itu Gabata. Seandainya ada orang yang sedang ngobrol berbahasa Yunani, mau kemana? Mau ke Litostrotos. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang sedang berbicara Hebraisti, maka orang ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Gabata. Karena orang berbincang-bincang juga di dalam bahasa Ibrani di wilayah itu. Berarti ini sudah petunjuk yang kedua. Jadi Alkitab sudah juga memberi petunjuk bahasa-bahasa apa yang dipakai zaman Yesus oleh orang-orang di sekitar Tuhan Yesus, bahkan oleh baginda Yesus sendiri. Ayat yang lain, Yohanes 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia, Yesus, pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Itu adalah istilah sebutan dalam Hebraisti. Nah, ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa orang di daerah Yerusalem, orang di daerah Yehuda, dan wilayah Israel pada umumnya menggunakan Hebraisti. Namun pertanyaannya adalah, apakah Ibrani atau Hebraisti yang dimaksud dalam teks-teks Injil tadi itu adalah Hebraisti atau Ibrani yang sama seperti dalam teks Perjanjian Lama? Kalau sekarang kita membaca teks asli Perjanjian Lama, dan memang dari dulu aslinya juga Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani, itu kan kita menyebutnya bahasa Ibrani. Apakah yang dimaksud oleh penginjil Yohanes itu Ibrani yang sama dengan Perjanjian Lama atau bukan? Itu bahasa Ibrani Perjanjian Lama itu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Nabi, dan boleh dikatakan hampir semua kitab para Nabi. Sedikit menyimpang, kalau kita membuka Lukas 4, itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus membaca Alkitab di sinagoga. Waktu itu sinagoganya ada di mana? Di Nazaret, di kampung halamannya. Kemudian beliau diberi teks kitab Nabi Yesaya yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku itu loh. Tahu ya itu ya. Nah, teks yang dibaca oleh Tuhan Yesus itu adalah teks Ibrani seperti yang kita kenal sekarang kalau kita membaca teks asli bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Nah gitu. Jadi membaca Alkitab zaman itu pasti Ibrani. Itu yang terus lestari sampai hari ini. Tapi apakah kalau ngobrol sehari-hari itu sama enggak dengan tertulis dalam Alkitab itu atau enggak? Nah ini kita akan bahas sekarang. Ternyata beda. Menurut para ahli, ketika zaman itu orang beribadat di sinagoga atau beribadat di bait Allah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani, seperti yang kita kenal dalam Perjanjian Lama. Tetapi kalau sehari-hari, itu bukan bahasa Ibrani yang seperti itu. Tapi bahasa apa? Itu suatu dialek dari bahasa Syria yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang bernama bahasa Aram atau Aramaik. Bukan bahasa Arab ya, bukan Arab tapi ini Aram. Jadi sebenarnya pada zaman Tuhan Yesus ada dua bahasa yang sama-sama oleh Injil Yohanes disebut Hebraisti. Jadi sebenarnya kalau menyebut Hebraisti tadi di dalam Injil Yohanes, sebenarnya yang dimaksudkan bisa Ibrani dalam Perjanjian Lama, berarti bahasa liturgi, atau Hebraisti yang dimaksud adalah bahasa Aram, yaitu bahasa pembicaraan sehari-hari. Dan memang dua bahasa ini ada kemiripan-kemiripan. Maka kalau baginda Yesus bicara dengan Bunda Maria, bicaranya bahasa apa? Ibrani atau Aram? Aram. Kalau Tuhan Yesus bicara dengan para murid, itu bicaranya bahasa apa? Aram. Itulah kenapa Simon disebut Kefa. Ya, Kefa itu bahasa Aram.
kemudian diyunanikan menjadi Kefas. Kalau bunyi aslinya itu Kefa, ya. Simon itu disebut Kefa. Kefa diterjemahkan menjadi bahasa Yunani Kefas. Kefas itu Petros, karena bahasa Yunani untuk Kefas itu Petros. Petros artinya batu karang, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Petrus. Jadi rutenya begitu. Jadi kita harus membayangkan bahwa dulu ketika baginda Yesus hidup di atas muka bumi ini, ketika memanggil Simon, rasul yang utama itu, Petrus, itu nggak pernah sebenarnya. Maksudnya secara harafiah, pada saat beliau memanggil tidak pernah. Petrus, Petrus itu kan Latin. Atau Petros, juga tidak pernah. Kefas, Kefas pun tidak pernah. Tapi Kefa, Kefa, nah gitu. Kira-kira seperti itu. Karena beliau berbicara bahasa Aram. Kenapa kok menjadi Petrus? Nah tadi itu urutan sejarahnya. Jadi nama itu diterjemahkan. Ini jangan aneh saudara-saudari. Jangan merasa aneh bahwa kok nama kok diterjemahkan. Untuk zaman kuno biasa. Jadi kebudayaan kuno, kebudayaan 2000 tahun yang lalu atau lebih, itu sangat biasa menerjemahkan sebuah nama. Tidak hanya kata-kata diterjemahkan, tapi nama itu diterjemahkan. Itu bukan aneh. Untuk kita sekarang aneh. Karena kalau kita sekarang kan menganut ketepatan huruf demi huruf. Nama ya seperti itu. Bayu ya B-A-Y-U. Beda satu huruf pun sudah lain, maka nama tidak bisa diterjemahkan. Itu kan konteksnya sekarang. Tapi kalau konteks 2000 tahun yang lalu, nama diterjemahkan itu hal yang biasa. Di mana-mana itu diterjemahkan biasa sekali. Contoh nama rasul, Bartolomeus itu kan terjemahan. Aslinya apa? Bartulmai. Diterjemahkan menjadi Bartolomeos, dilatinkan menjadi Bartolomeus. Aslinya apa? Bartulmai. Bahkan nama Yesus sendiri pun kan diterjemahkan. Kalau dalam bahasa Aram itu mungkin ucapannya adalah Yeshua atau Yoshua. Yeshua gitu. Misalnya orang-orang memanggil Yesus pada zaman itu secara harafiah ya tidak berbunyi "Hei Yesus", tidak mungkin karena Yesus ucapan Latin. Ucapan Yunaninya itu Yesus, Yeshua, Yehoshua. Nah gitu ya. Diyunanikan menjadi Yesus, dilatinkan menjadi Yesus. Jadi jangan heran bahwa pada zaman kuno nama itu diterjemahkan. Coba bandingkan perubahan namanya. Nama kok diterjemahkan, Romo? Nah itulah problem kita, yang problem itu kita. Kita punya problem karena sekarang cara menalarnya berbeda. Tapi untuk orang zaman itu tidak ada problem. Semua nama diterjemahkan. Anda nanti boleh googling, ada seorang raja yang namanya diterjemahkan menjadi Sandrakotos. Itu nama dalam bentuk Yunani, tapi aslinya raja di India. Bahasa Indianya atau bahasa Hindinya Chandragupta. Ini sebagai contoh, saya perluas supaya Anda memahami bahwa nama diterjemahkan itu biasa. Sehingga nama diterjemahkan tidak ada masalah. Saya menyimpang sedikit, menyinggung soal orang-orang yang ngotot tentang nama. Yesus tuh nggak boleh, nama Yesus harus Yesua ngomongnya. Yesua Hamasyah. Nah ini nggak ngerti sejarah. Nggak ngerti sejarah dan katak dalam tempurung. Jadi ngotot tapi ilmunya kurang gitu loh. Ilmunya kurang yang saya maksudkan apa? Untuk zaman kuno nama diterjemahkan itu biasa. Dan itu dianut di mana-mana, juga dalam kekristenan awal. Maka nama Yesus, ya betul kalau diucapkan secara Hebraistik ya, Yeshua Hamasyah. Kalau diucapkan secara Yunani ya, Yesus Kristus. Diucapkan secara Latin ya, Yesus Kristus. Kan begitu. Ini kok jadi beda banget? Ya enggak masalah. Untuk orang kuno enggak masalah. Maka kalau sekarang itu Anda mungkin pernah mendengar ada satu orang, dua orang, atau kelompok yang benar namanya itu harus Yeshua Hamasyah. Mohon maaf, Anda harus mempelajari lagi sejarah dan meneliti lagi sumber-sumber yang valid, bukan asal berbicara menurut selera Anda sendiri. Nah itu, kalau Anda menggunakan kelompok itu sebagai pegangan, Anda mulai harus memikirkan ulang. Sekarang saya masuk lagi ke materi. Tadi itu saya kembangkan karena beberapa ada juga fenomen seperti itu. Bahasa Aramaik ini juga muncul dalam Injil ternyata. Nyelip-nyelip gitu loh. Jadi bahasa Injil itu kan semuanya Yunani. Markus itu Yunani, Matius Yunani, Lukas Yunani, Yohanes juga Yunani. Tetapi di antara bahasa Yunani untuk menulis Injil itu sesekali masih muncul selipan bahasa Aramaik. Itu mirip-mirip kalau saya ngomong
sesekali ada selipan bahasa Jawa, ya karena saya orang Jawa. Sesekali ada selipan bahasa Sunda, karena saya tinggal di Jawa Barat. Jadi sesekali nyeletuk, wah itu bagus pisan misalnya. Loh kata pisan itu bukan bahasa Indonesia. Tetapi karena saya terbiasa di wilayah Sunda, kata pisan sesekali mungkin nyelip dalam bahasa obrolan saya yang memakai bahasa Indonesia. Kira-kira begitu. Wah bagus pisan. Nah, pisan itu banget atau sekali. Ini juga ada dalam Injil, Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum. Kenapa kok harus pakai yang berarti? Karena talitakum bukan bahasa Yunani. Maka pembaca bahasa Yunani harus diberi terjemahan yang artinya. Nah itu. Jadi kalau membaca Injil talitakum, itu kan dalam bahasa Yunaninya juga ditulis talitakum gitu. Anda bayangkan kan kalau Anda orang Yunani membaca kan nggak ngerti ini apa artinya. Maka penulis Injil memberi yang artinya. Nah, yang artinya di belakang itu. Anak perempuan bangunlah. Nah itu talitakum. Kemudian Markus 7 ayat 34. Ini perkataan juga Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus memang bicara seperti itu. Bicara Aramaik. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, Efata, artinya, nah kan gitu, Efata, yang artinya, terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu. Itu yang mengobati orang yang telinganya budek gitu loh ya. Dan juga gagap. Jadi beliau mengatakan dalam bahasa Aramaik, tentu seluruh obrolan waktu itu bahasa Aramaik. Kemudian ketika dituliskan dalam bahasa Yunani, nyelip di situ satu peristilahan yang tetap dipertahankan di dalam bahasa Aramaik. Selanjutnya, Markus 11 ayat 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini juga dicatat dalam Injil Matius ini paralelnya. Ini cerita yang sama. Matius 21 ayat 9. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Selanjutnya, Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa. Ya kan? Diterjemahkan selalu kan? Ya Aba. Lalu dikatakan ya Bapa. Kenapa kok diulang? Karena itu menerjemahkan sebenarnya. Karena ini kan teksnya aslinya Yunani, sehingga kalau hanya ditulis ya Aba, orang Yunani kan nggak ngerti itu apa. Maka diulang, ya Aba, ya Bapa. Ini bukan berarti Yesus Kristus dulu berbicaranya, ya Aba, ya Bapa, nggak begitu sebenarnya. Ya Aba, Bapa, nah itu kan nyanyian zaman sekarang. Tapi konteksnya ini terjemahan sebenarnya. Ya Aba, ya Bapa itu, kata yang kedua itu terjemahan dari kata yang pertama. Ya Aba, yang artinya ya Bapa. Nah gitu. Markus 15:34. Ini cerita sebelum wafat Kristus. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Yang berarti, nah itu kan selalu kan ada yang artinya. Nah gitu. Ini juga ditulis di dalam Matius 27 ayat 46. Eli, Eli, lema sabachthani. Meskipun ada sedikit perbedaan ucapan. Eloi, Eloi, Eli, Eli. Yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar. Karena ini bisa Aramaik tapi bisa juga Ibrani. Sebenarnya kan ini ketika baginda Yesus mengucapkan Eli, Eli, lema sabachthani, itu kan sebenarnya sedang mengutip Mazmur 22. Bukan kehilangan iman. Nanti kapan-kapan kita bahas. Saya bisa menjelaskan kenapa Sang Kristus bagian terakhir mengucapkan ini. Menarik sekali kalau kita tahu tafsirannya. Kan ada orang yang menafsirkan, wah Yesus ini kehilangan iman. Enggak, malah beriman sekali. Karena beliau sedang mengucapkan atau mendaraskan Mazmur 22. Kita lihat juga ini pada saat kebangkitan. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam Hebraisti. Rabuni. Yang artinya, nah gitu loh. Jadi kalau sekarang Anda, kalau sebelumnya mungkin Anda bingung, kenapa sih pakai artinya? Karena konteksnya itu. Konteksnya adalah yang membaca berbahasa Yunani. Maka ketika ada kutipan bahasa lain, dalam hal ini Aramaik, harus ada yang artinya. Jadi kemudian makin dipertegas ini mengenai Aramaik ini di dalam Kisah Rasul. Jadi ketika Alkitab Perjanjian Baru menulis Hebraisti,
itu bukan berarti ketat bahasa Ibrani perjanjian lama, tapi bahasa Aramaik. Ini ada keterangan lain dalam Kisah Rasul, yaitu Kisah Rasul 21 ayat 40. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri dan seterusnya. Ketika suasana sudah tenang, mulailah Paulus berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Nah, yang diterjemahkan bahasa Ibrani ini bunyi aslinya Hebraidi dialekto. Berarti dialeknya Ibrani, yang dimaksud Aram. Berarti Paulus ketika berbicara di sini pakai bahasa Aram yang disebut dalam naskah bahasa Yunani Hebraidi dialekto. Hebraidi dialekto maksudnya Aram, bukan Ibrani. Ada lagi juga, Kisah Rasul 22 ayat 2. Ketika orang banyak itu mendengar Paulus berbicara dalam Hebraidi dialekto, dialek Ibrani yang adalah Aram, nah gitu. Satu lagi, Kisah Rasul 26 ayat 14, ini sama juga. Ini ketika Sang Kristus mempertobatkan Saulus. Jadi bicaranya bahasa apa coba? Bahasa Aram. Kisah Rasul 26 ayat 14. Ini ketika diceritakan ulang oleh Paulus. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam apa? Hebraidi dialekto tadi. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah ini perkataan Sang Kristus yang sudah naik ke surga, yang mempertobatkan Saulos atau Saul atau Paul atau Paulus. Maka kesimpulan pertama, Baginda Yesus bicara bahasa Aramaik untuk bicara sehari-hari, lalu membaca Ibrani untuk peribadatan, yaitu ketika membaca kitab-kitab Tanakh. Sekarang Romaisti ya, ini memang tidak ada rujukan langsung mengenai bahasa, tetapi ada alusi, ada petunjuk-petunjuk. Jadi dari petunjuk-petunjuk itu dapat kita simpulkan tidak mungkin bahwa tidak ada bahasa Latin di sana. Dari petunjuk-petunjuk itu kita bisa menyimpulkan pastilah orang-orang sekitar Yesus di situ, paling kurang orang-orang Romawi itu sendiri berbicara Romaisti, yaitu Latin tadi itu. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Perwira yang dimaksud itu perwira Romawi. Berarti ini orang-orang Romawi. Orang Romawi bicara bahasa Latin. Yunaninya untuk kata perwira itu hekatontarkos. Ini satu pangkat atau satu tingkat keperwiraan, ya kalau zaman sekarang ya seperti kayak brigjen, legend gitu loh. Itu istilah teknis kemiliteran. Dan yang punya mana? Ya orang Roma, orang Romawi. Perhatikan, ini suatu petunjuk. Meskipun tidak disebut bahasa Latin atau Romaisti, tetapi Yesus ke Kapernaum. Kemudian seorang perwira datang mendapatkan dia. Lalu apa? Memohon. Memohon apa artinya? Memohon artinya orang Romawi itu berbicara kepada baginda Yesus. Bahasa apa dong ngobrolnya? Dapat kita bayangkan yaitu ngomongnya bahasa Latin. Ya memang ada dua kemungkinan. Itu bisa bahasa Aramaik, karena mungkin kalau perwira itu sudah lama tugas di situ, dia mendengar lama-lama bisa, tapi juga belum tentu bisa. Karena perwira itu kan ganti-ganti, ada mutasi-mutasi, mungkin dia baru di situ, baru berapa bulan kan belum bisa. Ketika Anda tiba di daerah baru, ya mungkin sudah cepat bisa, tapi mungkin juga belum. Kemungkinan bicara Latin juga. Apakah Yesus bisa bicara bahasa Latin? Ya mungkin sekurang-kurangnya nangkep gitu loh. Karena orang di situ kan ngomong Latin banyak. Orang Romawi itu banyak. Di wilayah itu banyak. Ada prajurit-prajurit, ada perwira-perwira, ada petinggi-petinggi. Tokoh-tokoh itu kan karena apa? Karena jajahan waktu itu. Bayangkan situasinya seperti Indonesia pada zaman kolonial. Nah persis. Ini gampang membayangkan. Pada zaman kolonial kan banyak orang Indonesia yang bisa bahasa Belanda. Jadi bukan hal yang aneh. Kalau dikatakan Tuhan Yesus bisa bicara bahasa Latin, sekurang-kurangnya meskipun tidak lancar, ya ada nyambung-nyambungnya sedikit gitu. Lanjut sekarang. Markus 15 ayat 44. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Lalu ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Ini sekarang dua-duanya orang Romawi. Pilatus orang Romawi karena dia adalah gubernur pada saat itu. Kemudian kepala pasukan juga orang Romawi. Kepala pasukan ini
centuriona ya, atau di dalam bahasa Latinnya adalah centurion ya. Ini kepala pasukan 100 dari kata centus, centus itu artinya 100, lalu kemudian centurion itu kepala membawai 100 prajurit. Pilatus orang Romawi, centurionnya orang Romawi, bicara apa? Ya pasti Latin lah. Hampir pasti. Masa bicara bahasa Sunda kan nggak mungkin gitu loh. Ini bahasa zaman itu. Kita lihat juga sekarang. Ini kan persidangan. Berarti Pilatus itu kan ngobrol dengan Tuhan Yesus. Anda boleh bayangkan kira-kira bahasanya apa sebenarnya? Nggak pernah mikir kan selama ini? Ini orang yang berbeda bangsa dan orang yang berbeda bahasa loh. Pilatus orang Romawi menggunakan bahasa Romaisti, Latin. Baginda Yesus orang Yahudi menggunakan bahasa Hebraisti, Aramaik. Satu Romaisti, satu Aramaik. Ngobrolnya bahasa apa coba? Ini sebenarnya kalau kita mempelajari ya unik-unik lucu dan kadang-kadang mungkin memicu pemikiran kita. Kira-kira ngobrolnya bahasa apa ya? Apakah masing-masing bicara bahasanya sendiri dan saling mengerti, ataukah Latin? Karena Sang Kristus juga tahu Latin, situasinya Latin waktu itu, atau malah sebaliknya, atau Hebraisti, yaitu Aramaik. Karena Pilatus tugas di situ dan mungkin sudah sedikit menguasai juga Aramaik. Atau ngobrolnya jangan-jangan nggak terlalu lancar. Ya ini dia ya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu dan seterusnya, ya masuk ke istana gubernur, yaitu Pretorion, Pretorion atau Pretorium di dalam bahasa Latin. Nah ini ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa ketika Sang Kristus ketemu dengan orang Roma, ya kemungkinan juga ngomong Romaisti, Latin. Kemungkinan dipakai juga oleh Sang Kristus bahasa Latin itu. Mengapa kok ada orang Latin di sana? Sejarahnya harus mundur, yaitu pada saat kedatangan orang Roma yang menjajah orang Yahudi, yaitu pada tahun 63 sebelum Masehi. Pada waktu itu jenderal yang bernama Jenderal Pompeius, itu dari Kekaisaran Romawi merebut Yerusalem kira-kira 60 tahun sebelum lahirnya Sang Kristus, orang Romawi sudah ada di situ. Mendirikan koloni, menjajah. Kalau kayak penjajahan ya penjajahan gitulah. Kolonialisme, gampangnya kalau pakai bahasa kita seperti di sini ya kolonialisme. Gambarkan seperti itulah. Seperti orang Belanda menjajah kita, pemerintahannya pemerintahan Belanda ya, dan seterusnya seperti itu. Pemerintahnya pemerintahan Romawi, seperti itu kira-kira. Maka itu nyambung ke Natal, ketika dikatakan Kaisar Agustus memerintahkan sensus itu hubungannya ini. Loh ini orang Yahudi kok diperintah oleh Kaisar karena dijajah. Nah itu ceritanya. Nyambungnya ke sana. Maka zaman Tuhan Yesus sesungguhnya saudara-saudari, ini Romawi masih bercokol ya. Romawi bercokol di dalam wilayah-wilayah orang Yahudi. Maka ini yang tadi diceritakan bertemu tadi ini, perwira tadi itu. Nah ini ya, ini ceritanya kenapa kok orang Romawi sampai ada di sana dan bahasanya juga dipakai. Anda bayangkan berarti sudah 60 tahun. Saat baginda Yesus lahir itu sudah 60 tahun. Saat baginda Yesus berkarya pada umur 30 berarti Romawi sudah 90 tahun. Karena 60 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus sudah ada Romawi di wilayah situ. Yesus mewartakan Injil mulai umur 30. Ditambahkan 60-30 berarti sudah 90 tahun. Maka sudah ya menyebar luas. Orang sudah ngerti juga Latin di wilayah itu. Nah itu kira-kira kita bisa membayangkan. 90 tahun itu lama loh, berapa generasi loh itu. Nah makanya orang sudah tahu Latin juga. Saya sedikit membayangkan bahwa orang-orang Yahudi, terutama yang pengajar, para rabi, dan orang-orang yang terpelajar, kemungkinan besar ya lancar berbicara bahasa Latin. Karena harus ngobrol dengan pemerintah kan. Nah gitu. Selanjutnya kita lihat bagaimana orang Roma juga menindas orang-orang Yahudi. Yohanes 11 ayat 48. Ini pada saat pergulatan untuk membunuh Yesus atau tidak itu ya. Yohanes 11 ayat 48. Apabila kita biarkan dia berarti Yesus, ini kelompok orang Yahudi, para imam itu, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci yang dimaksud adalah bait suci. Nah kemudian juga pada saat penangkapan Yesus jelas sekali. Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas Iskariot yang dimaksud dengan sepasukan prajurit
dan penjaga-penjaga bait Allah. Yang dimaksud sepasukan prajurit di sini Romawi. Jadi ini pasukan gabungan Romawi dan Yahudi. Pasukan prajuritnya Romawi, penjaga bait Allah itu prajurit-prajuritnya Yahudi. Yang satpam-satpam atau polisi-polisi bait suci, gampangnya seperti itu. Ini sekilas supaya kita juga paham konteks sejarahnya. Nah ini ketika ngobrol tadi itu loh. Sudah, Anda lihat dulu gambarnya itu dan bayangkan mereka ngobrol bahasa apa gitu. Kadang-kadang sesuatunya tidak langsung eksak juga. Kalau ilmunya kita tahu lalu sedikit-sedikit bisa harus membayangkan dengan imajinasi juga kira-kira bagaimana ya waktu itu gitu. Helenisti terakhir. Kita lihat Markus 7 ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro-Venesia. Ia, perempuan itu, memohon kepada Yesus untuk dan seterusnya. Nah, kata yang diterjemahkan Yunani itu bahasa aslinya berbunyi Helenis. Jadi kalau dibaca dalam bunyi seperti ini, perempuan itu seorang Helenis keturunan Siro-Venesia. Memohon berarti kan ngobrol. Berarti perempuan ini ngobrol bahasa Yunani tentu saja dengan Tuhan Yesus. Kira-kira Yesus juga tahu Yunani nggak, Romo? Ya kira-kira tahu. Kok bisa tahu? Nanti di belakang saya jelaskan. Saya kutip lagi ayatnya. Ini lebih jelas lagi. Yohanes 7 ayat 34. Karena itu para pemuka Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain. Ini ngomong sinis. Kemanakah ia akan pergi? Nah gitu. Dan seterusnya bagian terakhir. Apakah ia bermaksud untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan untuk mengajar orang Yunani? Kalimat terakhir. Kata Yunani di situ Helenas. Berarti kalau orang-orang Yahudi itu ngomong secara sinis, dia mau kemana sih? Mau ngajar orang Yunani. Berarti Yesus memang tahu bahasa Yunani. Kalau orang bisa ngomong seperti itu kan berarti diandaikan. Kesimpulannya adalah orang mengetahui beliau bisa berbincang bahasa Yunani. Lu kok bisa bahasa Yunani juga? Ada penjelasannya nanti. Mungkin tidak selancar bahasa Hebraisti atau Aramaik, tetapi saya kira cukup untuk bincang-bincang. Nah gitu. Satu lagi, Yohanes 12:20. Di antara mereka yang beribadah, terdapat beberapa orang Yunani, Helenes. Ini masih nyambung, perhatikan. Ayat 21. Orang-orang itu, orang-orang yang mana? Orang-orang Yunani tadi itu. Orang-orang itu, orang-orang Yunani tadi, pergi kepada Filipus, lalu berkata, kami ingin bertemu dengan Yesus. Artinya, ada orang-orang Yunani yang ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya Anda sudah membacanya beribu-ribu kali, tapi mungkin enggak ngeh gitu ya. Jadi ada orang Yunani yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan, Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Lalu kalau ketemu dengan orang Yunani ngobrolnya bahasa apa? Tidak mungkin Aram, karena orang Yunani nggak bisa bahasa Aram. Tampaknya jelas bahwa di dalam Injil kita bisa membuat kesimpulan Sang Kristus itu bicara bahasa Aram, lalu membaca Ibrani, beribadat Ibrani, tahu Latin karena konteks wilayahnya tadi itu penjajahan, dan tahu Yunani karena konteks kebudayaan. Seperti apa yang dimaksud konteks kebudayaan? Karena pada zaman sebelum Tuhan Yesus, 300-an tahun sebelum Tuhan Yesus, Alexander Agung itu Raja Makedonia, ini berbahasa Yunani, mengalahkan Persia. Persia waktu itu menjajah juga wilayah Yahudi. Kemudian Alexander ini menguasai wilayah termasuk Israel, dikuasai. Nah, di dalam wilayah yang luas sekali tadi itu, Alexander menyebarkan budaya Yunani yang namanya Helenisme. Budaya termasuk berarti bahasanya. Maka dalam wilayah yang luas sekali tadi ini ada pengaruh bahasa Yunani. Maka tidak heran pada zaman itu bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Kira-kira seperti bahasa Inggris sekarang. Karena orang seluas itu mengetahui semuanya. Jadi Anda bayangkan kalau zaman itu, kira-kira kita sekarang seperti bahasa Inggris lah. Saya lah, jangan kita. Kalau Anda kan jago-jago bahasa Inggris. Kalau saya kan AAU ya, ngerti-ngerti dikit gitulah. Kalau suruh ngomong ya nyambung gitu, tapi ya nggak terlalu menguasai yang gimana. Kira-kira begitulah. Yesus mungkin tidak menguasai yang sangat hebat, tapi kalau ketemu orang Yunani ngomong ya nyambung gitu. Karena konteks sejarah tadi ini. Penyebaran Helenisme tadi itu. Nah kemudian kerajaannya itu pecah, lalu ada dinasti Seleukus, Ptolemeus. Nah kemudian Israel itu dikuasai oleh penguasa-penguasa Helenis. Ini zaman-zaman sekitar Makabi. Kalau mau tentang ini Anda bisa
menonton yang Alkitab 8 seri di YouTube. Nanti lebih rinci lagi mengenai cerita ini. Nah ini demikian mengenai 3, sekarang epilog, mengenai 3 bahasa tadi. Epilognya saya mau membuat yang lebih spiritual atau lebih renungan lah ya. Ibrani, Latin, dan Yunani. Ini bahasa yang dikuasai Yesus, katakanlah begitu. Bahasa zaman Yesus, bahasa yang dipakai oleh Sang Kristus semasa hidupnya. Ibrani terbagi 2, istilah Ibrani atau istilah Hebraisti, yaitu Ibrani Perjanjian Lama dan Aramaik sebagai satu dialek. Latin itu Romaisti, Yunani itu Helenisti. Ini Sang Kristus ngomong bahasa itu ya. Hebraisti, Romaisti, Helenisti. Nah kemudian ternyata dalam perkembangan sejarah gereja, Hebraisti dipakai, Helenisti dipakai, Romaisti dipakai. Jadi rupanya bahasa-bahasa yang dipakai zaman Yesus dan dipakai oleh Sang Kristus pada semasa hidupnya, sampai hari ini lestari dalam gereja Katolik. Karena dalam gereja Katolik, Hebraisti dipakai, Helenisti dipakai, Romaisti dipakai. Dalam wujud apa? Hebraisti dipakai dalam perjanjian lama. Kalau kita baca bahasa perjanjian lama asli kan kita pasti akan membaca Hebraisti. Meskipun bukan Aram, tapi yang Ibrani. Ya. Tapi itu kan Hebraisti juga. Kemudian kalau kita membaca perjanjian baru, itu akan membaca Helenisti. Kita masih punya di gereja Katolik. Perjanjian lama kita punya, perjanjian baru kita punya. Dan Romaistinya di mana Romo? Romaisti menjadi bahasa liturgi gereja. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Nah gitu ya. Itu semua kan Romaisti. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, tursum corda. Nah itu semuanya Romaisti. Nah inilah penutupnya yang cantik sekali saya letakkan dalam konteks gereja Katolik. Jadi yang disebutkan dalam Alkitab sejak zaman Yesus, ini masih hidup dalam gereja Katolik, Hebraisti, Romaisti, Helenisti.